Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur, coba nikmati rujak khas air terjun Putri Nglirip yang memiliki cita rasa khas pedesaan. Sambil menyantap kesegaran rujak, pengunjung pun dapat menikmati keindahan air terjun yang berwarna hijau toska. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Menikmati rujak sambil melihat keindahan air terjun mungkin hanya terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, sisi selatan dari pusat kota Tuban. Di lokasi ini terdapat wisata air terjun yang indah dengan air berwarna hijau toska. Tidak hanya itu saja, di lokasi ini juga terdapat makanan khas Desa Mulyo Agung, yaitu rujak petis yang memiliki cita rasa berbeda dari rujak lainnya. Di lokasi wisata air terjun Putri Nglirip ini, banyak warung-warung menjajakan kuliner rujak petis khas desa ini. Rujak petis sendiri terdiri dari berbagai bahan buah-buahan segar, petis udang atau ikan, sayuran hijau, hingga bumbu kacang. Yang membedakan dari rujak lainnya, selain cita rasa khas, kita juga bisa merasakan sensasi makan rujak petis dengan spot menghadap bawah air terjun Putri Nglirip yang mempesona. Dari Surabaya. Kesini sama siapa? Sama teman. Sama temen aja. Kesini udah berapa kali ini? Satu kali ini. Ini tadi makan rujak apa enggak? Rujak buah. Rujak buah. Rasanya gimana? Enak. Sambil menikmati air terjun ini ya. Nggih. Air terjunnya gimana, Mbak? Bagus sekali pemandangannya. Kuliner itu karena khasnya Nglirip itu rujak ya, jadi hampir seluruh warung yang ada di sini keseluruhan itu pasti ada rujaknya. Jadi ada ya makanan khasnya rujak lah sebenarnya. Tergantung pilihan sih, di situ ada rujak buah, ada rujak kacang, ada rujak petis, ada rujak macam-macam, tapi khas. Jadi beda dengan yang Perpaduan keindahan alam dan kuliner khas pedesaan ini membuat lokasi wisata air terjun Putri Nglirip menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat musim liburan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipi Wibawanto, iNews melaporkan. Seekor sapi betina yang tengah hamil terperosok ke dalam septic tank di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Proses evakuasi sapi berlangsung secara dramatis. Seekor sapi betina ini terperosok ke dalam septic tank di Desa Watugalu, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan dibantu warga, petugas damkar yang datang ke lokasi berusaha mengevakuasi sapi secara manual. Namun lantaran bobot sapi yang berat membuat petugas membanjiri septic tank dengan air. Hasilnya, tubuh dan kaki belakang sapi terangkat hingga berhasil dievakuasi. Peristiwa berawal saat pemilik mengeluarkan sapi ke depan rumah untuk mencari makan. Namun sapi justru menolak dan mundur hingga akhirnya terperosok. Langsung jadi saya tarik talinya ini. Langsung dia mundur ke belakang, nggak tahunya masuk keperosok dalam septic tank. Pemilik sapi mengaku sangat senang karena sapi yang harganya mencapai belasan juta rupiah berhasil diselamatkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Teror monyet ekor panjang menghantui warga Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember. Sementara 3 orang warga di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban serangan monyet ekor panjang liar. Satu dari 4 monyet ekor panjang ini berhasil direkam ponsel warga di Desa Cakru, Jember, Jawa Timur. Monyet berkeliaran di atas genteng rumah warga, bahkan masuk rumah untuk mencari makanan. Diduga monyet kelaparan dan mencari makan di kawasan perkampungan warga. Tak ada yang tahu asal kawanan monyet. Keberadaannya membuat warga setempat ketakutan, apalagi di kawasan itu banyak anak kecil. Untuk menangkap kera yang meresahkan itu, warga membuat jebakan, bahkan memancingnya, namun belum membuahkan hasil. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
3 warga di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban penyerangan monyet ekor panjang liar. Korban mengalami luka robek yang cukup serius di bagian lengan hingga kaki, menjalani perawatan medis di puskesmas hingga harus dirujuk ke RSUD Cianjur. Korban diserang saat akan memberi makan monyet di sebuah warung. Namun monyet menjadi agresif, mengejar dan menyerang pengunjung serta penjaga warung. Pasca peristiwa, petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan mencoba menangkap monyet ekor panjang liar yang menghuni di wilayah Kampung Sukabakti, Desa Sukamana. Ada kayu, saya lempar, taunya nyerang ke muka gitu, ke leher. Cuman saya giwar kena ini. Nah, di situ saya digigit, saya coba gabik, mau dilepasin nggak kelepas-lepas, saya susah. Ya saya pergi ke jalan, saya biar lepas gitu. Warga berharap agar monyet liar segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Seorang warga Dusun Sidomulyo, Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, diterkam seekor beruang. Akibatnya korban harus merelakan mata bagian kiri hancur disobek oleh beruang tersebut. Sotini, seorang petani berusia 50 tahun warga Desa Sukadamai, Jambi, dievakuasi petugas ke rumah sakit guna mendapat penanganan medis. Ia terluka parah di bagian mata kiri, paha kiri robek, dan pipi penuh luka cakaran usai diserang seekor beruang saat sedang menjadap karet. Peristiwa diketahui terjadi saat korban tengah menyadap karet, tiba-tiba seekor beruang muncul langsung menyerang. Korban sempat berteriak minta tolong hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Jambi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Hasun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri kabel nekat memanjat menara provider seluler karena takut diamuk warga. Petugas damkar akhirnya turun tangan untuk mengevakuasi keduanya. Pihak damkar dengan aparat penegak hukum kepolisian. Pria ini nekat memanjat menara pemancar provider setinggi sekitar 70 meter di Bukit Gelumpai, Desa Canggung, Raja Basah, Lampung. Sebelumnya warga melihat 3 orang tengah mencuri kabel di area menara. Satu pelaku berhasil ditangkap di tempat kejadian, sementara satu lainnya kabur ke arah pemukiman. Sementara 1 orang lain nekat naik karena diduga takut diamuk massa yang sempat bertahan selama 6 jam di bawah tontonan warga. Petugas pemadam kebakaran bersama polisi harus membujuknya agar mau turun dengan aman. Di atas ini, di atas tower, dia nggak berani turun, terus sampai manggil pihak berwajib dan pemadam kebakaran juga kesini kan. Polisi menemukan mobil milik para pelaku di dekat lokasi. Di dalamnya terdapat tumpukan potongan kabel boarding yang diduga hasil curian dari menara lain. Pelaku yang berhasil diamankan kini diperiksa unit jatan ras Satreskrim Polres Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.